sengaja saya mengawali ini dengan kitab dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad karena lagi kebanyakan orang terpengaruh membenci kaum Sada Ba'lawi. Jadi orang-orang yang punya kebencian, saya yakin betul sih mereka dibayar. Kalau kagak dibayar kagak gemes kayak begitu. Apalagi begurunya mau wamakoli. Dia bilang penjaga gawang neraka siap. Saya puas juga waktu ngaji di TV One, saya bilang inti jangan jadi penjaga gawang neraka, penjaga gawang PSSI aja biar menang terus. Ngomong sama semut, ngomong sama jin, ngomong sama malaikat. Kalau ditanya nanti di kuburan Marobuka jawab Pancasila, kan ngawur nih. Tapi anehnya banyak yang ngikutin. Banyak yang ngikutin. Jamaah, karena itu di akhir zaman gara-gara urusan dunia semua mereka menjadi goyah punya akidah. Goyah Pak. Wah, saya di TikTok saya ngebully banyak betul. Gara-gara saya bilang kalau gue disuruh tes DNA mendingan gue panggil orangnya, gue tabok mulutnya. Lagi nggak percaya sama orang tua kita. Wah, banyak yang ngebully. Jemaah sekalian berbahagia, yang lebih berabeknya lagi rada berani. Wan Sehan dibilang gila sama mereka. Ya Allah, emang lagi ngadu domba ingin memecah belah. Tapi saya bilang Indonesia ini negara penuh berkah, insya Allah dijagain. Ntar juga dia pingsan masing-masing tuh. Ada yang gila, ada yang ya udah hati-hati aja kalau mau wali. Jemaah sekalian berbahagia, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kita temukan dalam kitab Al-Hikam Ad-Dabiyah bahwa bapak dan ibu yang ada di tempat ini dalam dua keadaan. Siapa yang bergabung di MS3G, yang istiqomah hadir di MS3G, dalam dua keadaan, imma dia sebagai pewaris para nabi, imma dia sebagai min ashabil yamin. Apa kata beliau dalam Hikam Ad-Dabiyah? Man tayassarat matalibuhul ukhrawiyah wa ta'assarat matalibuhud dunyawiyah fahuwa min warasatin nabiyyin. Siapa orang yang dibikin mudah, menjadi mudah baginya untuk mencari urusan akhirat, demen ibadah, demen dia pikir hadir di FS3G, demen baca Al-Quran, wa ta'assarat matalibuhud dunyawiyah, di waktu bersamaan dia pas-pasan urusan dunianya, tapi tidak menghentikan untuk hadir di majelis taklim, istiqomah di FS3G, maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fahuwa min warasatin nabiyyin. Ente jangan sembarangi itu orang, biar ekonominya biasa saja, tapi dia tidak pernah lelah untuk hadir di majelis taklim, majelis zikir, majelis subuh gabungan. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ente mau lihat pewaris Nabi itu dia orangnya. Sallu ala Nabi. Jemaah yang kedua kata beliau, wa man tayassarat matalibuhul ukhrawiyah wa tayassarat matalibuhud dunyawiyah fahuwa min ashabil yamin. Siapa orang yang diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal akhirat dan dia diberikan kemudahan untuk mendapatkan urusan dunia, senang dia dunianya, banyak dia punya duitnya, kontrakannya banyak, tabungannya banyak, tapi tidak pernah mau tertinggal untuk hadir di majelis FS3G. Dia demen menghatamkan Al-Quran, dia demen sedekah, dia demen menolong orang yang susah. Maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ente jangan jauh-jauh kalau pengen lihat penghuni surga yang masih berjalan di Bekasi, tuh lihat mereka yang kaya yang bergabung dengan FS3G. Duitnya banyak, nggak menghentikan hadir di FS3G. Oh, yang berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad,
Itu kan yang ayat tadi saya baca surat Yunus, Allahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyerumu untuk ke daris salam, surganya Allah. Jangan dunia kekecilan gak pantas buat engkau. Yang pantas buat jamaah FS3G dan siapapun yang demen zikir, demen majlis taklim, dia berguru kepada orang-orang yang merindukan pertemuan dengan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang diseru oleh Allah ke daris salam. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan dia Allah menyeru kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi kita datang kemari karena Allah menghendaki kebaikan buat kita. Makanya tadi saya menyimak pada saat dalam perjalanan Tuan Imam kita di penghujung ayat bergetar beliau punya suara. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Bergetar beliau punya suara. Peristiwa yang mengerikan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ini ayat dipilihkan secara apik oleh Tuan Imam kita. Ada 6 wa min ayati dalam surat Ar-Rum, secara berurutan, nggak disela sama yang lain. Dan bagian akhir beliau tak mampu menahan getar suaranya. Padahal hafizul Quran, tetapi lempengan yang ini kita masih ketakutan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, berdirinya itu langit dan bumi, dia kokoh. Dan itu semua atas perintah Allah. Bi amri. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Itu yang membuat Kiamat Nasin tadi bergetar beliau punya suara. Nanti pada waktunya akan dibangkitkan semuanya. Diseru sekali seruan, semua yang ada di dalam bumi keluar. Tetapi mereka yang bergabung di FS3G aman. Kenapa? Karena Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau engkau bergabung di FS3G saat kondisi ekonomimu biasa-biasa saja, engkau termasuk min warasatin nabiyyin. Tapi bila engkau bergabung dengan FS3G dan kau berlimpah harta, masih tetap duduk bareng di masjid ini, engkau sesungguhnya adalah yang disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, calon penghuni surga. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan Pak, ini majelis. Makanya saya karena dimasukin grup tahu melihat betul bagaimana ini majelis bukan hanya mengajak kita untuk beribadah dengan jiwa dan raga kita, tapi juga dengan harta kita. Masuk tuh transferan kita lihat. Ada diniatkan buat fulan bin fulan, cuman kita bagian nyimplang aja. Ngeri kita ntar kalau nongol jadi pada grogi. Ntar ngerinya begitu kita nongol transfer jadi sejuta gitu. Tapi memang ada Pak. Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani menceritakan seorang tabi'in yang punya guru 13 sahabat, kayaknya gak ketulungan. Jadi kalau datang ke masjid kita gak ketemu orang kayak beliau. Kalau datang ke masjid, orang Betawi bilang dia bawa duit sekarang. Datang duluan orang kaya, tapi ke masjid duluan dia. Kan biasanya kalau orang kaya ke masjid sih cuma ada belakangan. Tetap aja namanya orang kaya dan dia suka berbagi, ditungguin. Itu hebatnya orang yang dermawan. Ini ada seorang tabi'in, gurunya 13 sahabat. Dia datang ke masjid bawa duit sekarang. Kalau dia ketemu ada jamaah, ada ustaz, ada ahli fikih, ada orang fakir, sorbannya jelek, dibagi duit sekantong.
kantong. Besok beli sorban yang cakep, baju yang cakep. Ini kalau ada yang begini keren ini MS3 ya. Langsung datang pada bawa sorban yang gila-gilakan. Kalau pengen gitu. Tetapi ini diceritakan ya, Imam Ghazali bahkan menceritakan pesona akhlak ini orang. Namanya Khaisamah bin Abdurrahman. Dalam kitab Ihya ada cuplikan cerita tentang beliau. Seorang yang disebut Ahlul Quran, Al-A'mash. Ini nama aslinya Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Semua ahli Quran setoran ngajinya sama beliau. Semua orang ahli Quran seorang ngaji kepada Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Imam Ghazali ceritain tentang ini lelaki yang bernama Khaisamah bin Abdurrahman. Kata A'mash, dia bilang begini, ishtakat syatun indi, sakit kambing yang aku punya. Jadi dia punya kambing nih, dia punya kambing sakit. Dan apa kemudian beliau ceritakan, wa kana Khaisamah bin Abdurrahman ya'uduha bil ghadati wal ashi. Dan Khaisamah bin Abdurrahman menjenguk kambing yang sakit itu di waktu pagi dan sore. Kambing sakit ditengokin, ini saudara udah mau mati, nomornya masih jorak. Kambing sakit ditengokin. Yang cerita Imam Ghazali dalam kitab Ihya, yang bercerita langsung sang Ahlul Quran. Jemaah, sampai kemudian dia berkata, wa yas'aluni hal istawfat ala faha, apakah ini kambing sudah dapat makanannya? Ya Allah, punya hati begitu. Bukan manusia yang kesusahan, sampai seekor kambing yang sakit dia tengokin dan dia tanya, udah dapat makan apa belum? Dan begitu dia mau pulang, dia bilang ini salah satu karomahnya, ambillah sesuatu yang ada di bawah karpetmu. Karena kata beliau, aku duduk di atas karpet, wa ana ajlisu ala labidi, di atas karpet. Begitu dia pulang, hud matah dan labid, kata beliau, ambil yang ada di bawah karpet. Begitu dia angkat, ada duit 300 dinar. Ada duit 300 dinar. Kalau kata A'mash, sampai-sampai aku berharap andaikan kambingku sakit terus biar dia nengokin terus. Emang nih kalau melihat orang alim, dia kasih bulanannya gajian dan dia beli budak satu buat berkhidmah. Orang kelewat kaya, nggak boleh sama orang miskin doang, sama orang alim dibeli budak dikasih jatah bulanan. Jemaah, kita nggak aneh kayak begitu. Ada orang bilang, Ustaz apa bisa begitu? Abu Yazid Al-Bustami itu dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki menceritakan, ini orang punya karomah terbang, jalan di udara. Ditanya, bagaimana mungkin engkau bisa jalan di atas udara, wahai Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Kata beliau, jawabnya ringan, Tairun ya'kulul maitah yamurru fil hawa. Burung yang makannya bangke, dia bisa terbang di udara. Tuh burung makannya bangke, dia bisa terbang di udara. Wal mu'minu ashrafu minat tayri, dan orang yang beriman, orang yang sholat subuh gabungan, orang yang demen zikir lebih mulia dari seekor burung. Kalau burung yang makannya bangkai bisa terbang, maka manusia yang beriman dia lebih mulia dari seekor burung yang kerjaannya makan bangkai. Sallu ala Nabi. Ini perlu kita yakini Bapak Ibu. Kenapa kita hadir di majelis FS3G ini? Dan ini orang mempunyai kebiasaan sampai jadi tanda tanya, kapan sih Khaisamah baca Al-Quran? Berapa kali dia hatamnya dalam membaca Al-Quran? Ketahuan
pengetahuannya menjelang kematiannya. Jadi kalian tahu dia baca Al-Quran berapa banyak? Jemaah, ketika mau mati, yang cerita Abu Nu'aim al-Asfahani, kita ketemu dalam kitab Hilyatul Awliya, yaqra'u Khaisamah ibnu Abdurrahman Al-Qur'ana hatta marida. Dia baca Al-Quran sampai sakit. Baca Al-Quran sampai sakit. Menjelang kematiannya, faja'at hu imra'atuhu, datang kepadanya istrinya, wa jalasat baina yadayhi wa bakat. Dia duduk di depan suaminya Khaisamah bin Abdurrahman dan dia menangis. Memang begitu. Ketika ditanya mayubkiki, apa yang membuat kau menangis? Al-mautu la budda minhu, kematian yang tidak boleh tidak terjadi darinya. Karena dia melihat suaminya mau mati. Bini yang mati juga kalau mau ditinggal mati sama lakinya sedih. Makanya kalau dia masih hidup jangan diomelin mulu. Biasanya kalau bini tukang diomelin mulu, laki diomelin mulu sama bini, biasanya umurnya pendek, stres dia. Walaupun ada potensi jadi wali, walaupun ada potensi jadi wali. Pokoknya kalau ente sabar punya bini tukang ngomel, ente jadi wali cepat. Itu ngomelnya bikin ente jadi wali. Bagaimana dengan solehanya? Dunia beserta isinya nggak bisa menyentuh kemuliaan istri yang solehah. Dunia mata, wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia beserta isinya nggak berbanding seimbang dengan seorang istri yang solehah. Jadi kalau istri solehah kayak begitu, punya kedudukan. Istrinya nangis, dan kemudian ditanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Dia bilang bahwa ini adalah menjelang kematianmu. Dan dia berkata istrinya kepada suaminya, ar-rijalu ba'daka alayya haramun. Dia bilang kepada suaminya, lelaki yang manapun setelah engkau mati, setelah bersamamu, atasku haram. Seakan dia ingin berkata, wahai suamiku, jangan pernah kau ketakutan, aku tunjukkan kesetiaanku. Tidak ada lelaki manapun yang pantas menggantikanmu. Dia ingin membuat suaminya merasa senang, tapi dicuekin sama suaminya. Dia bilang, bukan itu yang aku inginkan. Lo mau kawin lagi terserah, kagak juga terserah. Yang dia pesan, jangan sampai rumahku dimasuki oleh seorang lelaki dan dia adikku dan dia fasik, sementara aku menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi baru ketahuan dia hatam Al-Quran 3 hari sekali. Orang kaya kalau ke masjid mau duit sekarung, ini udah seminggu sekali kotak amal, hari Jumat gocengan. Oh iya Pak, janganlah, malu kita sama Allah, malu sama yang punya masjid Baitullah. Masa ente datang pakai motor, pakai mobil, cuma naruh ceban, ente kagak tahu ngurusin kebersihan, bayar AC. Udah gitu pakai minta masuk surga lagi. Ya emang sih surga dibelinya dengan amal demi mengharapkan rahmat Allah. Tetapi jemaah, saya ingin lanjutkan bahwa kelompok kedua itu adalah orang yang kaya, yang dia berinfak di jalan Allah dengan kekayaannya dunia akhirat. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu dia min ashabil yamin. Tapi ada